alasan tadi akhirnya saya netapkan, ya udahlah jualan baju sama jualan beras, itu ada alasannya. Ya, ada alasannya. Bukan hanya sekedar Bu Dewi punya jualan baju, udah pakai punya Bu Dewi aja jualan baju, terus Bu Dewi juga buat jualan beras, terus ya udah pakai jualannya Bu Dewi. Bukan seperti itu, bukan mencoba memanfaatkan teman-teman di sini yang sedang belajar untuk memasarkan produknya Bu Dewi, bukan. Tapi di sini kenapa kita akhirnya memutuskan memilih jualan baju dan jualan beras, ya, itu ada alasannya. Nanti kalau cuma sekedar milih, yang penting jualannya instrukturnya itu, nanti teman-teman saya minta jualan snack ya. Karena apa? Karena saya jualannya snack kiloan gitu. Nah, itu ada alasannya kenapa kita jualannya baju dan jualannya beras. Oke ya, kita lihat alasannya. Jadi teman-teman, ini ya, ketika nanti kita mau jualan, itu tidak asal jualan. Jadi ketika kita mau jualan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah kita riset terlebih dahulu. Riset apa? Riset apakah barang yang mau dijual itu ada yang mau beli atau tidak. Itu intinya di situ. Ya, ingat ya, kalau teman-teman mau jualan online, itu yang pertama harus diriset adalah apakah barang yang teman-teman mau jual itu ada yang mau beli atau tidak. Nah, tadi kenapa dipilih beras dan baju? Karena ada yang mau beli. Gitu. Berapa yang mau beli? Nah, mari kita lihat. Nanti teman-teman bisa mencoba riset sendiri. Saya biasanya riset itu menggunakan Google Trend. Nah, ini ada tools namanya Google Trend. Tools ini bisa digunakan untuk melihat ya, apakah barang yang mau kita jual itu termasuk barang yang diminati oleh calon konsumen atau tidak. Tadi kan saya mau jualan beras nih. Nah, di sini saya masukkan beras. Centang. Nih, kalau kita lihat kebutuhan beras itu, nih, di sini saya nggak tahu ini bulan apa ini. Ya, bulan-bulan Juni ini kebutuhan beras itu naik nih. Terus dia turun lagi. Ini di bulan puasa. Kebutuhan beras naik. Saya juga heran nih kenapa di bulan puasa yang harusnya orang Islam itu kan mayoritas orang Islam berpuasa kan. Nah, artinya kalau berpuasa kan harusnya kebutuhan akan makan dan minum itu berkurang. Tapi di sini ada anomali di Indonesia itu. Ketika mendekati bulan puasa sampai nanti Lebaran, yang berkaitan dengan makanan dan minuman itu trennya malah naik. Nih. Kemudian dia akan turun, baru naik lagi, terus kayak ini. Dan ini bentuk trennya. Kita lihat di sini, ini bisa dirubah-rubah ya. Ini dalam 1 tahun. Kita lihat 5 tahun nih. Tuh, alasan utamanya ya, kenapa kita mau jualan beras. Kalau teman-teman lihat di sini, penjualan beras itu di online, dia di tahun 2015 sampai di 2019-an lah ini. Ini ternyata penjualannya sangat kecil. Nah, di era pandemi ini kan mulai pandemi nih, bulan Februari, Maret ternyata ya yang jadi lucu, di mana semua bisnis itu katanya mulai turun, mulai ambruk, tidak ada pendapatan, penjualan turun. Tapi lihat di sini, jualan beras di era pandemi itu naik drastis. Jret ini, era pandemi. Terus dia turun ya, bulan ini kan setelah bulan puasa nih. Ini agak turun. Nah, sekarang mulai naik lagi. Dan kalau nanti kita lihat, ini berarti dari tren ini, yang namanya jualan online itu akan naik terus, saya yakin itu. Nah, ini kan mulai turun, ini mulai naik lagi nih. Ini mulai naik lagi, turun dikit, nanti pasti naik terus. Jadi kalau kita lihat dari perkembangannya ini,
Teman bisa melihat ini 5 tahun. Kalau kita lihat dari 2014, ya, nah ini 2014, ternyata kebutuhan tentang beras itu, ya ini di 2006 sempat naik ya beras itu kebutuhannya yang mencari beras, kemudian turun, ini di 2015 sempat naik drastis, ini saya nggak tahu pas waktu apa ini, tapi dia trennya memang naik terus. Jadi ini ada pergeseran dari kebiasaan masyarakat yang mungkin dulu ketika orang mau beli beras itu hanya ke warung-warung terdekat, tapi sekarang trennya online itu naik. Ya, ini tentang jualan beras nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut? Ini alasannya kenapa kita jualan beras. Salah satunya adalah beras ini trennya naik. Dan ini nggak tahu sampai kapan, saya yakin akan naik terus. Karena apa? Dilihat dari trennya ini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham nggak kira-kira? Jangan-jangan nggak paham. Paham ya? Jadi kenapa jualan beras? Karena memang trennya naik. Jadi teman-teman kalau jualan itu jangan memilih yang jualannya sedang turun. Turun. Itu intinya itu. Nah, kemudian permasalahannya adalah beras ini kan macam-macam ya. Beras itu kan macam-macam. Ada beras IR, ada beras C4, ada beras rojo lele, ada beras apalah macam-macam ya. Kita bisa melihat nanti di bawah. Lihat seperti ini. Nah, kebutuhan beras yang utama itu satu ada di Sulawesi Tenggara. Ini wilayahnya ya, Sulawesi Tenggara. Di sini nih, di Sulawesi Tenggara yang mencari beras paling banyak. Kemudian yang kedua Bengkulu. Bengkulu mana? Ini ya di sekitar sini ya, Bengkulu. Bangka Belitung, nah dekat kan? Sulawesi Barat, Kalimantan Utara. Kalau teman-teman jualan berasnya itu hanya mengandalkan jualan offline, wassalam. Karena apa? Sumsel itu tidak termasuk 5 besar yang mencari beras. Ya, Sumsel tidak termasuk 5 besar yang mencari beras. Jadi kemungkinan ya penjualannya akan sedikit kalau teman-teman jualan di Sumsel. Saya pakai ini aja lah. Jelas nggak ya? Kalau saya masuk? Masuk? Oke ya. Nah. Oke, sip. Kita lihat Sumsel ada di mana. Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Urutannya ada di 2029. Jadi kebutuhan beras yang mencari beras secara online itu kalau cuma di Sumsel itu urutannya dari 34 provinsi itu Sumsel nomor 5 dari bawah, bukan dari atas. Artinya teman-teman kalau jualannya secara offline ya kemungkinan laku sangat kecil kayak gitu. Karena yang banyak nyari lewat online, yang nyari lewat online itu ada di tadi Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan seterusnya. Nah, inilah kekuatan online. Jadi meskipun kalian ada di Sumatera Selatan, yang wilayahnya ada di Oku Timur, ya benar ya? Mana? Belitang itu mana? Oku Timur. Benar, Oku Timur. Yang entah nggak tahu, ya entah saya nggak tahu itu di mana itu Oku Timur, belum pernah ke sana juga. Nah, yang mungkin daerahnya masih terpencil, tapi dengan kekuatan digital marketing, teman-teman bisa memasarkan tidak hanya di wilayah itu, mau memasarkan di Sulawesi Tenggara, di Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, itu sangat bisa sekali. Itu. Nah, sekarang nih,
beras apa yang paling banyak dicari? Di sini ada ini, harga beras, beras merah, manfaat beras, air beras, kue beras. Nah, kita bisa membandingkan beras-beras tadi. Ya, ini kan beras kan jenisnya macam-macam. Beras IR. Nih, beras C4. Nah, ini. Ini pencariannya beras. Mas, Kelihatan ya? coba beras hitam organik sama beras merah organik. Oke, beras merah Organik sama beras apa? hitam. Hitam. Beras hitam. Tuh. Jreng. Nah, satu lagi beras organik ya. Ya, beras organik. Jreng. Jadi, teman-teman, kalau mau memasarkan produk yang berupa beras, maka karena yang namanya beras apa yang paling banyak mencari itu beras merah. Variannya tinggi. Nah, yang kedua adalah beras organik. Yang ketiga beras hitam. Jadi beras-beras murah yang ada di pasaran yang harganya mungkin sekilo 12.000, 12.500 atau mungkin 15.000 lah paling mahal ya. Beras biasa ya. Ini kalau di internet, di online kan, itu nggak ada yang nyari. Tapi yang di internet ini, yang online ini, beras yang dicari itu adalah beras yang mahal. Beras merah itu kan per kilo berapa beras merah? Per kilo berapa ya? Per 5 kilonya aja itu kalau di mall ya, itu ada yang sampai 200.000 per 5 kilo. Kalau di mall. Per 5 kilo. Berarti ya, yang organik ya, bukan yang non organik ya. 200 dibagi berapa itu? 40.000 ya. Nah, 10.000 yang laku itu adalah yang laku dijual online ya, itu adalah beras yang harganya per kilonya 40.000 teman-teman. Bukan beras yang harganya cuma 10 ribuan atau 12.000, tapi beras yang harganya 40 ribuan, ini yang malah paling laku. Tuh. Jadi memang ketika kita online, ketika jualan online, maka penting untuk melakukan riset. Tidak semua barang yang murah itu yang paling laku ternyata, ya kan? Malah beras yang harga 40.000 per kilo itu lebih banyak dicari kalau di online. Ya, kalau di online ya. Begitu. Ya, ini ingat ya, kita jualannya online loh, bukan jualan offline. Jualannya online. Itu. Ini dari kenapa sih kita tadi memilih atau ingin memasarkan beras. Yang dijual beras merah ya berarti? Beras merah sama beras hitam sama beras pandan wangi. Ada 3 jenis. Oh, ada 3 jenis. Coba kita cari pandan wangi. Pandan wanginya ada spasinya, Mas. Apa? Oh, pandan wanginya ada spasinya. Sama aja sih, dikit juga yang nyari kayaknya. Ya lumayan lah dibanding beras C4. Ya, di internet itu pandan wangi lumayan dibanding C4. Tapi memang tetap yang paling tinggi pencarian di internet itu adalah beras merah, teman-teman. Oh, satu lagi ada, Mas. Saingannya beras apa? coklat. Beras coklat? Beras coklat. Ya, coba C4-nya ganti, beras coklat. Ada saingannya juga di itu. Ya, lebih tinggi dikit lah. Ya. Beras hitam. Wih, beras hitam banyak juga. Nah, itu ya. Jadi teman-teman ketika mau jualan, ya, kenapa? Makanan kaisar di Cina itu pada zaman itu. Jadi hanya raja-raja aja yang boleh makan beras hitam. Oh, gitu. Iya. Saya sih Makanya dia produknya sebenarnya lebih mahal dibanding beras merah. Riset.
Lebih mahal ya beras hitam itu? Iya, iya. Oh ya. Ya siapa tahu nanti teman-teman di sini konsumsi hariannya adalah beras hitam semua. Amin. Fungsinya lebih ke apa itu beras hitam itu? Kenapa banyak orang yang nyari? Ini kita bilang organik ya, bukan yang anorganik. Oh, Pertama gitu. dia bagus banget buat hati. Kemudian beras itu ngenyangin banget, Mas. Aku pernah makan beras itu secukupnya sampai besok tuh masih kenyang. Jadi kalau temanku aja biasanya dia masak itu cuman apa sih 1 cup, kalau wong Palembang nih 1 cup Ya. wadah cuko tuh, nah 1 cup wadah cuko Mm. kecil itu, nah itu cukup untuk dia sehari. Wong siko ya. Wih. Jadi dimasak itu Jadi bae, tapi memang ya. kita banyak makan sayur sih, bukan banyak makan nasinya gitu nah. Itu bae itu memang kenyang Mas, beneran sumpah, kenyang. Coba deh nanti kapan-kapan. Dore, kita masih Dibanding kasih beras beras merah. nih. Nanti Iya, teman-teman amin ya. saya kasih beras lah. Masing-masing satu, tapi 1 butir. Enggak deh. Dan Gitu ya. banyak Jadi lagi sih Mas. kita nanti, nah itu salah satu apa tadi sudah dijelaskan manfaatnya ya. Nanti kita nggak usah ngomong manfaatnya dulu. Tapi yang kita bahas di sini adalah lebih kenapa kita memasarkan beras dan beras apa yang akan dipasarkan. Kita sekarang sudah tahu nih, beras merah, beras hitam, beras organik itu memang yang pencariannya paling tinggi di internet. Dan semoga pemilihan beras merah, beras hitam, dan beras organik ada semua nanti produknya. Ada ya, siap ya. Nanti jangan-jangan teman-teman udah mulai masarkan, produknya nggak ada. Ada Mas. Tapi nggak apa-apa. Gini, saya pernah jualan aki teman-teman. Aki motor tahu ya, aki motor. Nah, saya pernah iseng itu jualan aki motor itu di OLX, di Tokopedia dan sebagainya. Yang menghubungi banyak banget, yang menghubungi saya untuk mau beli akinya. Permasalahannya satu, saya cuma iseng mau jualan itu. Jadi tidak beneran jualan. Produknya tidak ada, kemudian punya aja juga enggak. Jadi cuma iseng aja, jualan iseng itu. Ternyata banyak yang menghubungi karena memang yang saya jual adalah produk yang banyak dicari gitu. Jadi lebih gampang, lebih enak teman-teman nanti jualan produk yang banyak dicari atau dihubungi untuk beli produknya. Meskipun nggak ada produknya, daripada teman-teman coba-coba bikin produk ternyata nggak ada yang mau beli. Nah, di sini sudah terbukti. Ya, di sini sudah terbukti bahwa memang beras ini banyak yang nyari, gitu. Dan banyak yang nyari beras apa? Beras merah. Itu ya. Jadi ini nanti bisa sebagai bahan pertimbangan. Kenapa sih kita harus jualan beras? Salah satunya itu. Oke. Jualan yang kedua tadi, jualan baju. Seperti ini. Jualan baju. Kita lihat ya. Ini kalau 12 bulan terakhir saya nggak yakin. Kita kembali ke 5 tahun terakhir. Seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini memang tren penjualan baju saat ini baru turun ternyata ya. Ini di paling tinggi itu di 2016. Ya, biasalah mendekati Lebaran itu pasti paling tinggi. Kemudian turun, naik ini semuanya pas waktu Lebaran. Terus di sini agak turun. Ya ini ketika mendekati Lebaran ternyata di sini tidak sebanyak ya. Tidak sebanyak ketika Lebaran tahun-tahun sebelumnya yang ada corona. You have been signed out. Punya saya putus nggak? Enggak kan? Enggak. Karena ada yang sign out dengan ini, dengan akun lain. Nggak tahu siapa. Nih, jadi teman-teman bisa melihat di sini. 1, 2. Ini posisinya ketika Lebaran. Dan kalau kita lihat grafiknya sama, naik, turun. Ketika Lebaran, terus selesai Lebaran, turun.
naik lagi turun, dan seterusnya. Hanya saja di sini pandemi, ini bulan Maret nih, mulai berlaku darurat PSBB dan sebagainya, dia langsung ngedrop penjualan baju tuh. Dan ketika mendekati Lebaran tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, hanya setara dengan tahun-tahun sebelumnya yang memang penjualannya harian ya. Jadi ketika mendekati Lebaran tidak sedrastis naik, tapi hanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sini turun lagi, nah ini baru mulai naik. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya penurunan penjualan baju ini tidak sedrastis ya, tidak drastis. Artinya ya baju itu kan bagian dari kebutuhan manusia kan, kebutuhan manusia. Nah ini penjualannya masih tetap aja ya, peminatnya pencarian baju itu masih ada kayak gitu. Memang karena masa pandeminya agak turun gitu. Nah kalau kita lihat baju apa yang banyak dicari, nih baju gamis, baju lebaran semua 5 tahun sih, tunik, kulot dan seterusnya. Kata kuncinya itu Mas. Ini 5 tahun. Nah kata kuncinya. Nah, sekarang kita coba melihat seperti tadi. Kalau kita jualan baju apa yang tadi kan beras ya, beras itu ternyata beras merah yang paling banyak dijual gitu. Nih, baju apa tadi namanya istilahnya? Pre-love. Baju pre-love itu import atau bukan? Ada baju import misalkan. Oke. Nah, baiklah teman-teman. Halo, masih connect nggak ini? Masih connect. Halo? Oh masih. Kita bisa melihat nih, yang dijual nanti, teman-teman akan menjual namanya baju pre-love. Baju pre-love itu, kalau nggak salah, seperti apa sih baju pre-love? Coba jelaskan dulu. Jangan sampai saya salah. Oke, jadi baju pre-love itu adalah baju yang dijual dalam satu bal. Isinya satu bal itu 100 kilo yang di-press dari negaranya. Jadi biasanya negara yang masuk ke Indonesia ini salah satunya itu dari Korea dan Jepang. Nah, mereka punya merek masing-masing. Nah, baju-baju itu dari mana sih? Ada yang bilang baju BJ lah bahasa Palembangnya tuh ya. Ada juga bilang baju bekas seperti itu. Ada yang sebenarnya gini, baju pre-love yang aku pelajarin selama ini enggak, mostly itu aku bisa katakan 20% dalam 100 kilo itu memang baju yang pernah dipakai orang. Karena baju di dalam karung itu tersebut juga banyak yang masih punya merek dan label, Mas. Gitu. Jadi kayak baju yang dari toko yang biasanya mereka kan di luar negeri kan ada 4 musim tuh. Ya kan? Nah, karena ada 4 musim tadi kan mereka mau ganti misalnya dari musim dingin ke musim apa namanya? Musim gugur misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kan pakaian di sana juga kan di toko juga kan harus diganti kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Atau yang sudah lama dipajang kemudian nggak laku lagi, atau mereka sudah mau ganti model, Iya. seperti itu. Jadi kebanyakan sih masih banyak baju bagus-bagus seperti itu. Dan worth it, bahannya tebal-tebal lebih bagus dibanding barang yang sama dengan yang lokal masih bagus yang impornya seperti itu. Gitu. Dan dan barangnya banyak barang-barang branded gitu, Mas. Kayak Zara, Uniqlo, dan lainnya gitu. Nah, ini. Jadi ternyata gini teman-teman, baju pre-love yang nanti mau dijual itu intinya adalah bukan baju bekas, bukan. Tapi bisa jadi itu adalah baju yang tidak laku di luaran sana atau belum sempat laku gitu ya. Mungkin ada sih penjualannya tapi tidak habis stoknya di gudang gitu. Intinya seperti itu. Nah,
Benar ya? Ya benar, Mas. Nah, kalau kita lihat nih, ternyata baju impor, tadi kan berarti kan jenisnya kan baju impor tuh, baju pre-love tuh. Baju impor kalau kita bandingkan dengan baju batik dan baju muslim, itu memang dari sisi pencarian di internet ya, itu kalah jauh. Nih, teman-teman bisa melihat nih, baju batik nih. Ini pencarian di internetnya kalah jauh, ini kan 100 ya. Ini kan paling cuma 20 atau berapa sih baju impor atau baju branded. Masih tinggian baju bekas, cuma kalau kita bilang istilah baju bekas ya agak gimana gitu kan, bukan bekas orang sebenarnya ya. Tapi ternyata yang mencari baju bekas di internet itu ada, ya ada. Nah, teman-teman bisa melihat nih, dalam 12 bulan terakhir atau 1 tahun, baju batik, baju muslim itu drop. Ini apalagi batik nih, pencariannya drop turun. Tapi kalau kita lihat baju impor, baju branded, baju bekas, ini meskipun tidak banyak, tapi dia lebih stabil. Itu. Nah, jadi nanti teman-teman sebenarnya selain ini ya, selain apa dari tren yang ada, ketika teman-teman mau memutuskan untuk jualan, itu ada hal lain yang nanti perlu dipertimbangkan. Jadi ketika kita mau jualan itu bukan hanya melihat, oh pencariannya banyak nih, ini pencariannya sedang, atau ini kalau baju batik dibandingkan dengan baju impor, katakanlah seperti itu, lebih banyak yang nyari baju batik, kayak gitu. Bukan hanya seberapa banyak sih yang dicari, bukan cuma seperti itu, untuk menentukan barang yang dijual. Tapi ada yang faktor lain, salah satunya adalah apakah barang tersebut, ya, apakah barang tersebut posisinya itu penjualannya stabil atau enggak. Kalau kita lihat ini baju impor, baju bekas, ini memang sedikit ya, lebih sedikit, lebih di bawah, tapi dia stabil kayak itu. Dibanding kalau kita lihat baju muslim, baju batik ini fluktuatif, dan ini memang trennya turun. Dari tahun ke tahun turun terus. Gitu. Berbeda dengan yang ini, kalau ini saya hapus, mungkin akan terlihat ya, baju batik dan baju ya. Coba ditambahin baju pre-love fit gitu, Mas. Udah Aku tadi. juga pernah. Nah, seperti ini kan baju pre-love fit. Nah, paling dikit kalau pre-love fit tuh pencariannya. Masih banyak yang namanya baju impor. Tapi kalau kita lihat 5 tahun terakhir, ini antara sekarang dan 5 tahun yang lalu pencariannya ya gini aja, tetap aja sih. Itu lebih stabil ketika kita jualan baju impor daripada baju yang tadi batik, apalagi ya. Batik itu fluktuatif banget dan sekarang baru turun drastis trennya. Baju bekas paling banyak itu baju bekas. Iya, baju bekas banyak. Kamu mau beli nggak, Tari? Tari borong sudah, Mas, bukan beli lagi. Jadi kemarin aku beli, Pak. Kamu nggak dibelikan? Ya, jadi seperti ini. Jadi teman-teman ada hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, salah satunya apakah fluktuatif atau tidak itu akan menjadi apa ya? Ketika teman-teman jualan itu lebih terasa enak lah kalau barang yang dijual itu tidak terlalu fluktuatif. Ya tadi kan baju batik kan kadang naik, kadang turun drastis kayak itu kan ya jadi repot kan menentukan saya tuh mau jualan. Nanti kalau misalkan teman-teman punya karyawan, mau gaji karyawannya kapan itu? Berapa kan? Kadang jualannya tinggi, kadang jualannya rendah, kan repot. Kalau seperti ini kan pencariannya apa rata-rata kan enak tuh. Ya, tidak terlalu naik atau tidak terlalu turun. Itu pertimbangan pertama ya. Jadi selain apa trennya, yang kedua adalah apakah pencarian ini atau minat dari orang itu terhadap tren produk yang akan kita pasarkan itu fluktuatif atau tidak. Nah, ada lagi yang ketiga. Baju apa namanya? Kok lupa.
baju import. Bentar, saya aktifkan dulu. Nah, saya ini menggunakan tools, saya nggak tahu sih, Bu Dewi, apa namanya? Ada anggaran untuk beli nggak? Tool aku Nah, kemarin ini ada, teman-teman. Mas. Nah, Itu di belikan restock aja ini. Iya, dibeli aja ini. Keyword Everywhere ini harganya itu kalau nggak salah 150.000 per tahun. Bukan 150.000 per tahun. 100.000 kredit selama 150.000 per 100.000 kredit. Dan ini bisa dipakai di semua komputer di sana nanti. Masalahnya ini ya, pada online ya. Nanti ini sih di apa namanya? Di sininya, di akunnya ini harus terkait dengan satu orang. Atau kayaknya bisa sih ini nanti lisensinya. Ini kan ada lisensi nih. Nah, coba nanti kita ya berdua ya Tari, coba pakai lisensi saya bisa masuk di komputernya Tari apa enggak? Nanti, Pak, Tari udah nggak pakai komputer. Udah nggak pakai komputer. Ya kapan-kapan lah, besok malam juga nggak apa-apa. Oke, siap. Yang lain nggak usah ikut. Nah, ini. Jadi kita kenapa aja ya? sih saya aktifkan ini keyword everywhere? Ini salah satu fungsinya kita bisa melihat yang mencari baju import atau yang mengetik baju import di pencarian Google itu ada 1.900-an per bulan. Ini kalau saya mengaktifkan ini, kalau tadi saya matikan, kemudian saya refresh, nah kan hilang kan? Teman-teman kan nggak punya nih, yang muncul kan cuma about ini berarti apa ya? Data yang dimiliki Google itu 32 juta, tapi yang mengetik baju import itu selama 1 bulan itu ada berapa? Nah, ini bisa diketahui dari keyword everywhere. Nah, muncullah sekitar 1.900. Kemudian ini ada CPC. CPC itu nilai iklan. Kalau kita beriklan nanti di Google Ads gitu ya, di Google, itu satu kliknya harganya 1.400-an. Nah, kompetisinya ini ada 0,61. Itu di bulan Oktober 2019 1.600 dan sekarang trennya naik tuh. Juli ada 2.400, Agustus hilang lagi. Agustus ada 2.900, September baju import ini baru naik pencariannya. Iya benar. Kalau dibandingkan batik, dibandingkan baju batik ya, ini baju batik banyak. Nah ini. Nah, 40.000. Tuh, banyak. Tapi dia sedang turun. Dari bulan Oktober itu yang tahun lalu 74.000 pencarian. Sekarang September hanya setengahnya. Kayak gitu. Jadi pencariannya turun baju batik. Kalau baju import mah naik. Kalau baju pre-lover nggak ada yang nyari. Nggak ada yang nyari. Kata kunci tetapi, yang lain, Mas. Nah, kata kunci yang lain nih, ternyata orang itu tidak mencari dengan baju pre-love. Orang mengetik dengan apa? Pre-loved Indonesia. Ini yang orang ketik. Tuh. Dan branded yang paling banyak itu adalah Tinkerlust. Nih. Iya, Tinkerlust. Ini yang paling banyak dicari. Tinkerlust.com. Ini kayaknya sih yang jualan. Gitu, yang jualan Tinkerlust ini. Satu lagi ada nyebutnya namanya thrift shop, Mas. THRIFT spasi shop. TH. Oh, nggak apa. Tenang aja, dia nggak ada di halaman pertama. Enggak, jadi thrift Indonesia. Thrift shop itu ini, Mas. Toko baju bekas. Seperti itu. Kan dia nggak ada di halaman pertama. Oh iya. Kalau orang ngetik pre-loved Indonesia, ini kan baju pre-loved Indonesia, yang nomor 1 Tinkerlust, nomor 2 Closet Sale. Ini websitenya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau jualan baju pre-loved, ini pesaingnya ya ini.
pesaingnya di internet. Ya, pesaingnya di mesin pencari ini ada Tinkerlast, Closete, Prelo, Rumah.com, terus apa lagi? Shopee, nah, Handstreet, gitu kan? Apalagi ini? Udah nggak ada. Tinkerlast dia nomor 1 karena bayar. Ini ada ads itu artinya si Tinkerlast itu dia bayar Google supaya dijadikan nomor 1. Pantes dia nomor 1 ini. Kayak gitu. Berapa tuh per kliknya? 293 ya? Per kliknya harganya. Itu kalau Tinkerlast-nya. Kalau dengan kata kunci Preloved Indonesia ya Rp1.026. Mahal ya. Dan kompetisinya itu ternyata kecil. Tuh, kompetisinya masih 0,27. 0,27. Kompetisinya kecil. Jadi teman-teman masih punya kesempatan. Ini Preloved yang nyari tuh. Tahun lalu 170, sekarang 590. Berarti naik 3 kali lipat kurang lebihnya. Ya kan? Daripada teman-teman jualan batik yang tahun lalu itu 70.000 pencarian, sekarang turun jadi setengahnya aja cuma 40 ribuan. Mending cari yang dia prosesnya naik daripada yang turun. Itulah kenapa teman-teman nanti diminta untuk jualan baju Preloved. Ini masih ada peluang gitu. Masih ada peluang karena dia mau naik. Oke, ada yang mau ditanyakan atau misalkan yang lain nih, misalkan Preloved. Karusel itu saya nggak tahu, karusel Indonesia apa ini? Apa ya? Oh, ini Instagram ya, Mas? Enggak, ini apa? Kayak marketplace. Jual beli barang ini kayak marketplace yang memang khusus untuk fashion sih. Fashion wanita, fashion pria, pakaian wanita, karusel. Nah, sekarang mungkin teman-teman mau cari nih. Kita nanti kan di awal saya pakai Instagram lah. Kita mau jualan di Instagram misalkan. Saya ketik ya, misalkan Preloved. Baju Preloved. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau baju Preloved itu yang nomor 1 yang muncul adalah ini, baju Preloved kita, baju Preloved, Tinaverse Preloved, dan seterusnya. Ini saya klik. Oh, ini yang nomor 1 ini. Seperti ini ya bentuknya? Iya, jadi macam-macam, Mas. Jadi satu baju itu satu baju satu warna satu model. Wih, satu baju satu warna satu model. Ya harganya lebih murah sekali. Bajunya harganya juga lebih murah. 50 ada yang 35. Oke. Jadi 50.000, tergantung quality sama brandnya juga. Ya. Nah, tapi yang mau kita bahas ini, kira-kira, kenapa keluar nih? Nih, Preloved. Ya, saya enter. Nih. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, kalau kita menggunakan hashtag ya, Preloved hashtag. Nah, ini nanti yang paling banyak itu memang pakainya yang Preloved ini ada 8,2 juta postingan. Ini ada Preloved branded, ini ada 2,9. Nah, dari sisi Preloved sendiri, akun yang paling banyak followernya itu adalah Raquel Fanny-nya Preloved. Raquel V-nya namanya. Ini sampai 152
follower, teman-teman. Pakai V-nya Preloved. Tuh. Sampai. Artinya apa? Kalau teman-teman nanti mau jualan baju Preloved lewat Instagram, ya sebenarnya tidak hanya khusus baju Preloved ya, tapi kalau kita mau jualan lewat Instagram, salah satunya supaya nanti ketika diketik Preloved seperti ini, muncul nomor kita yang nomor 1, ini salah satunya kita harus punya follower yang sangat banyak dulu. Nah, nanti ada kelas khusus ya, yang memang nanti akan kita bahas ini, bagaimana cara menaikkan follower dan mungkin kita akan mencuri followernya dia. Itu ada tekniknya nanti. Postingannya cuma dikit, 10 postingan. Tapi ternyata followernya banyak. Nggak tahu ini followernya beli atau enggak. Kalau lihat beli itu, Pak. Lihat postingannya, ini nggak beli. Nih. Like-nya banyak kalau ya, Pak. Kalau lihat postingannya. Iya, yang komen banyaknya minta ampun. Mungkin ada yang udah dihapus kali, Mas. Kan Bisa satu jadi. baju sudah laku sudah, Mas. Oh iya, satu baju cuma 1 ya. Iya. Ya. Oke. Gitu. Ternyata ini lebih banyak sih. Ada yang banyak juga, Mas. Apa? Yang thrift shop tadi, Mas. Jadi bahasa kerennya itu kalau anak-anak muda di Jawa sana, tokonya namanya thrift shop. Kalau online-nya gitu, kalau di IG. Ya. Thrift shop. THRIFT. THRIFT. Apa? Thrift shop. Bukan, Mas. THRIFT. FT. Oh. THRIFT. Nggak muncul ya? Itu S, Mas. F. F. Iya. Ini. Iya, thrift shop. Biasanya gitu. Nah, itu kan bawah udah ada tuh thrift shop. Oh. Ya. Ada istilah lain ternyata, bukan Preloved. Ya, saya belum pernah ini. Ternyata ada istilah namanya thrift shop. Nah, ini nanti kita bisa bandingkan. Kalau teman-teman tadi melihat di sini kan, kalau Preloved kan, kalau dari sisi hashtag 8,2 ya. Iya. TRIFT. Thrift. 5,8. Banyak juga ini ternyata. Kita cek di sini tadi, di mana? Google ya. Iya. Thrift shop. Banyak, 246.000. Dengan kompetisi yang sangat rendah, 0,06. Ini menarik ini. Karena apa? Karena pencariannya banyak sekali. Tapi yang menyediakan mengambil kata kunci ini, itu sangat sedikit. CPC-nya memang mahal sih, 9 ribuan kalau kita ngiklan. Tapi kompetisinya kecil ini, 0,06. Thrift shop Indonesia. Ada nggak ini? 140. Thrift shop online. Oh, ini kalau di internet banyak yang pakai kata kunci thrift shop online. Nih, sekarang naik dari 12.000 tahun lalu, sekarang di September itu 22.000, hampir kenaikannya 100%. Sepertinya ini masih bisa kita tembus, teman-teman. Ini yang nomor 1, Cosmopolitan, Shopee, ID Times. Karena apa? Karena belum banyak trade-up ya ini. Belum banyak marketplace yang masuk. Beda kalau teman-teman ini, misalkan jual baju.
batik. Ini yang masuk itu adalah Zalora, Tokopedia, Bukalapak. Nah, Rumah Batik Bejo. Ini iklan-iklan semua ini. Ya. Kompetisinya sangat tinggi. Pencariannya rendah, 390-an, kompetisinya tinggi. Ya wassalam kalau kita masuk ke situ. Tapi kalau kita jualan tadi dengan kata kunci thrift shop online itu, katakanlah seperti itu. Nah, ini kata kunci ini masih rendah persaingannya, cukup tinggi sih, 0,7. 0,7 itu lumayan tinggi, tetapi pencariannya juga tinggi, 18 ribuan. Ya. Thrift Shop Jakarta 1000 CPT-nya. Kompetisinya rendah, Thrift Shop Jakarta. Prokita.com. Vlogku. Ya, nanti kita tentukan aja. Kalau untuk pemasaran di websitenya kita pakai istilah thrift shop aja ya. Untuk apa? Baju brandednya tadi. Bukan pakai baju pre-love. Jadi inilah fungsi pentingnya ketika teman-teman itu mengetahui istilah-istilah. Jadi kadang-kadang apa yang kita tahu ternyata di online tuh pakai bahasanya yang lain gitu. Nah, beruntung Ibu Dewi kan sudah jualan duluan. Jadi teman-teman nanti tinggal ngikuti langkah-langkahnya. Jadi tidak meraba-raba nanti harus gimana ya, itu enggak. Nanti akan dibimbing langsung oleh Bu Dewi, saya yakin itu. Nanti saya bimbing secara teknis, nanti gimana sih cara jualannya, misalkan lewat ini apa, membuat websitenya, misalkan seperti itu, membuat apa namanya, Instagramnya, membuat kontennya, misalkan. Nah, di situ nanti saya akan bantu teman-teman. Tapi kalau pakai istilah-istilah apa yang mau dicari dan sebagainya, ini ada yang sudah lebih pengalaman. Ya. Jadi target 500.000 itu saya rasa sih sangat kecil ya teman-teman. Atau mau dinaikkan ini? Target jualannya? Dinaikkan kah? Target jualannya mau dinaikkan atau tetap 500.000 aja? Kalau tadi kita lihat ya harga baju-baju pre-love itu kan 30 sampai 50 ribuan. Berarti teman-teman jual baju katakanlah 20 pieces, 20 potong itu sudah lulus nanti langsung auto lulus kompeten gitu. Auto lulus. Iyalah. Nah, gimana lagi yang kita sekolah, kita bisa sambil jualan, kita dibimbing, dapat duit gitu. Kan ada, selama kita sekolah, saya yakin, apalagi kalau sekolah swasta, kita masih bayar kan. Nah, ini udah teman-teman belajarnya dibiayai sama pemerintah, dapat duit lagi nanti ketika kita bisa jualan. Nah, kan kurang apa coba. Jadi, teman-teman di sini salah satu warga Indonesia yang beruntung. Karena apa? Karena teman-teman mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak. Kan pemerintah kan bisa memberikan bantuan seperti ini karena juga ketaatan membayar pajak dari warga Indonesia. Nah, teman-teman silakan jangan disia-siakan ini. Kalau ada kelas ya diikuti terus gitu. Kalau ada tugas ya dikerjakan. Karena apa? Teman-teman sudah dibiayai sama negara. Seperti itu. Nah, ini amanat teman-teman tuh menjadi salah satu penyalur ya, amanat dari 250 juta rakyat Indonesia. Gitu. Oke, kemungkinan seperti itu ya. Jadi ini tadi teman-teman sudah tahu sendiri kenapa kita mau jualan beras, kenapa kita mau jualan baju pre-love, kenapa nggak jualan baju batik, kenapa nggak jualan baju muslim gitu kan. Nah, itu teman-teman sudah tahu sekarang. Nah, ternyata kata-kata baju pre-love pun tadi ternyata pas. Ada yang lebih pas lagi yang disebut dengan thrift shop online gitu. Gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng bagaimana membuatnya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan para peserta
Jika ada pertanyaan silakan dibuka videonya. Silakan tanyakan dulu kepada guru kita Pak Muhadi sebelum Pak Muhadi melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Bisa yakin nih Peki ini biasanya punya pertanyaan ini. Belum, Miss. Ya, Peki. Kenapa? Belum. Belum. Berarti Tapi kau ini apa Mas ya? Ini kan penjualan kayaknya lebih ke produk, Mas ya. Iya. Bisa nggak itu penjualan tuh kayak ke jasa atau apa ya? Atau lagi itu ya kayaknya. Atau yang lainnya kayak itu misalnya kayak itu. Bisa nggak itu, Mas? Nah, jasanya apa? Jasanya saya nih ada apa ya? Pembuatan sewa papan bunga kayak itu, Mas. Oh, pembuatan papan bunga ya. Oke, Iya. jadi sebenarnya teknik yang kita pakai tadi itu bisa diterapkan di apapun. Kan ini ada apa namanya Google Trend nih. Papan bunga. Istilahnya apa? Kalau dalam bentuk ini produknya, jasanya itu. Apa ya? Karangan bunga kayak itu loh, Mas. Floris atau kayak itu. Papan Halo? bunga, karangan bunga, apa lagi? Ya. Floris. Hand bouquet? Enggak, Mas, enggak. Oh, enggak. Papan bunga, karangan bunga, floris itu, floris. Kenapa hilang? Enggak muncul datanya. Floris. Nih. Nah, memang yang paling utama adalah floris. Ini produk utama. Kalau kita lihat sih, ini termasuk apa ya? Termasuk produk atau jasa ya, yang memang sepertinya ini tidak naik tidak turun. Kalau dilihat dari 1 tahunnya tidak naik tidak turun. Ya paling naik itu cuma Mei ini, saya nggak tahu ini mungkin ada papan bunga yang dulu waktu apa ya, acara di Jakarta itu Ahok mundur itu loh. Kemungkinan ini sih. Ya, jadi waktu karangan bunga Ahok mundur jadi gubernur dari DKI. Tapi ini termasuk produk yang memang apa ya? Standar sih, artinya tidak naik tidak turun. Jadi kayak tadi kalau kita jualan baju pre-love itu atau jual baju import itu ya ada terus pembelinya kayak itu. Tidak kok terus banyak atau sedikit itu enggak, tapi ada terus. Nah, cuma yang harus kita nanti cek lagi, ini kan memang paling banyak itu floris nih. Nah, kita masukkan nih di pencarian Google. Floris. Nah, kemudian nanti dengan keyword everywhere, yang ini tadi keyword everywhere. Sekarang pencarian paling banyak itu apa sih? Nah, ini kita bisa lihat nih. Kata kunci yang dipakai itu ternyata floris Jakarta atau floris near me. Saya nggak tahu nih maksudnya floris near me itu apa. Ini ternyata paling banyak dicari. FFD, Televora, Forever, florisindonesia.com, Pindah Floris, dan ini Mas dari sisi kompetisi juga masih rendah. Pencariannya banyak, 0.47 kan masih rendah. Tapi memang biaya iklan tinggi kalau mau diiklankan. Floris near me, wedding, apa ya, lokal floris near me. Saya nggak tahu kenapa floris yang floris terdekat ini di tempat kita masing-masing itu loh Mas, maksudnya. Iya.
Iya, cuma saya nggak taunya ini, kenapa munculnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi ketika saya biasa pesan Flores ya. Mas. Ketika saya cari dengan Floris, ini memang yang paling banyak adalah kata-kata yang pakai bahasa Inggris gitu. Buket bunga juga ini ternyata tinggi nih, buket bunga. Yang mencari itu 74.000. Kompetisinya masih rendah gitu. Ini dari tahun Oktober tahun lalu pencariannya cuma 49.000, sekarang sudah sampai 90.000. Artinya trennya ini naik. Nah, jadi Mas siapa namanya? Mas Peki. Mas Peki. Nah, Mas Peki, kalau misalkan kan sekarang usahanya ini karangan bunga, istilahnya kan seperti itu. Nah, kalau mau mengembangkan usaha nanti bisa dikembangkan ke arah tadi buket bunga tadi, Mas. Ini yang nyari karangan bunga ternyata juga banyak, Mas, 18.000. Tapi masih kalah dengan yang buket bunga. Buket bunga 90.000, Mas. Nah, coba nanti usahanya itu diarahkan kembangkan ke sana. Saya nggak tahu tekniknya seperti apa mengembangkan usahanya. Maksudnya secara produk ya, produk bentuk floris itu seperti apa. Tapi ini bisa dikembangkan ke arah sana daripada kita hanya jual karangan bunga. Kayak gitu. Karena yang mencari banyak. Dan karangan bunga itu yang paling banyak kata kuncinya adalah karangan bunga duka cita. Ini sampai 41.000. Biasanya gini, biasanya itu yang namanya pencarian dengan dua kata dengan lebih banyak kata itu lebih sedikit yang banyak kata. Tapi di sini karangan bunga duka cita itu kan 4 kata itu. Itu ternyata pencariannya lebih banyak daripada hanya 2. Ini sampai 41.000. Nah, nanti ada strategi lain ya ketika kita membuat ini. Salah satunya adalah kita membuat Google Business ini dengan nama kata kunci. Karangan bunga Palembang ini nggak ada pesaingnya ini. Jadi saya nyari karangan bunga duka cita, yang muncul cuma satu ini. Dan karangan bunga ini kan sebenarnya produk yang memang bisa dipasarkan melalui online. Tapi salah satu produk yang tidak bisa dikirim. Benar ya? Nah. Bisa nggak dikirim karangan bunga? Kan nggak mungkin dari Oku Timur misalkan. Orang Jakarta mau pesen karangan bunga. Itu, dikirim ke Jakarta. Kan nggak mungkin. Kecuali punya cabang. Nah, artinya apa? Iya. Jadi nanti teknik kita itu adalah menguasai lokasi-lokasi terdekat. Misalkan Oku Timur pakai kata kunci itu. Belitang, kemudian apalagi daerah sana yang terkenal. Batu Raja, itu nanti silahkan dikuasai kata kunci itu. Karena saya yakin orang akan mencari ketika misalkan ada saudara yang berduka, dia dari Jakarta atau dari entah mana, itu akan mencari seperti ini. Nah, Belitang, Mas. Yang muncul apa? Nah, Belitang misalkan. Tuh. Nggak ada, Mas, kalau dari sisi akun ya. Oh iya. Karangan bunga Belitang. Nah, nanti Mas siapa ini tadi? Mas Regi harus membuat akun Instagram yang namanya itu karangan bunga Belitang. Karena pencarian itu kan sifatnya seperti ini, Mas. Karangan bunga Batu Raja. Yang disuggest pertama itu kan karangan bunga Batu Raja namanya. Ini karangan bunga titik Batu Raja. Iya. Yang Victory Floris ini ada di nomor 1, 2, 3, 4. Tapi yang disuggest pertama adalah yang nama akunnya itu sesuai dengan kata kunci. Yang orang ketik di pencarian ini apa? Nah, apalagi kalau mau bagus, di atas namanya kata kunci, bawahnya nama ininya juga kata kunci. Itu pasti nomor di 1 nanti. Ini misalkan ditulis Belitang gitu ya. Nah, ini kalau karena belum ada, saya yakin Mas Regi ya, itu akan jadi nomor 1 Instagramnya. Untuk di Belitang. Kayak gitu. Kalau ini
saya ngetik karangan bunga Duka Cita, itu yang nomor 1 di pencarian Google adalah ini. Ini pasti saya yakin pencarinya itu atau tempatnya ini paling laris ini. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Itu bisa, sebenarnya teknik ini ya, teknik analisis ini bisa diterapkan di mana saja. Tidak harus pada satu produk tertentu atau jasa. Dan jasa itu malah kalau di marketplace itu nggak ada. Kayak gitu. Ini yang muncul Tokopedia, Shopee, dan seterusnya. Bukalapak. Nah, silakan nanti mau pakai Floris atau karangan bunga Duka Cita. Kalau memang kita targetnya itu yang paling banyak karangan bunga apa? Wedding atau Duka Cita? Wedding lah, wedding. Lagi musim pernikahan. Ya, pernikahan. Berapa ini? 0 Mas yang nyari. Karangan bunga bukan wedding, bukan pernikahan pasti. Pakai apa ya? Pernikahan 0 soalnya. Bahagia. Nggak ada juga. Ya, karangan bunga yang selanjutnya, pencarian paling banyak yaitu tadi Duka Cita. Nih, karangan bunga Duka Cita, karangan bunga terdekat aja nggak ada. Ucapan Duka Cita itu lebih banyak juga. Ya, memang kalau kita mau jualan karangan bunga ya ini aja. Nanti nembaknya adalah kata kuncinya karangan bunga Duka Cita, itu aja. Karena kalau wedding nggak ada. Yang nyari ya nggak ada itu. Yang nyari ya. Ini ada yang punya ini, karanganbunga.com. Dia punya di mana-mana. Cabangnya ya. Ya, nah nanti saya punya Mas ini. Mas Regi ini yang punya seperti ini. Amin. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Oke, next. Yang lain silakan kalau mau bertanya. Maaf Mas, berarti tadi harus ganti nama akun Mas ya? Sedangkan harus ganti. Sedangkan itu sudah apa ya? Nama brandnya kayak itu loh Mas. Sudah banyak. Sudah nama brand. Followernya sudah berapa? Followernya itu kalau di Instagram itu ratusan masih Mas. Masih ratusan. Masih ratusan kan, ya udah bikin lagi aja nggak apa-apa. Ya itu nanti tetap dipakai nggak masalah. Tapi kita bikin lagi yang nanti sama yang sudah ada brandnya itu nanti akan tersalip atau enggak? Oh gitu, siap. Wah ini koneksi saya nggak stabil. Oke, silakan. Halo. Wih, banyak yang keluar nih. Koneksinya naik turun. Halo Tari. Maaf Pak. Iya, dilanjut lah. Masa host hilang? Karena
Ya, tadi keluar sendiri, maklum lah ya, you know me so well. Saya pengen nanya Pak, tapi kalau saya yang nanya banyak banget, soalnya saya ketinggalannya jauh banget. Oh Nanti gitu. kalau saya nanya dari awal Ya sampai udah, nanti akhir, Bapaknya nggak mau Mm-mm. jelasin lagi. nanti kita bikin. Tuh kan, kamu koneksinya kayak gitu sih, putus-putus. Sana, Pak. Karena cuma satu orang yang berhenti, yang lainnya jalan. Nanti. Atau ditanyakan jawabnya kapan-kapan itu. Saya suka sedih kalau begini. Yang lain ini Apa? masih Kenapa stay. sedih? Ya soalnya sinyalku putus-putus, Pak. Masa ya putus-putus terus, Pak? Kan saya jadi sedih. Udah nggak ngerti. Dari awal terputus. Ya, Nggak jadi ngikutin. Pas masuk lagi udah pada nanya. Aku mau nanya apa gitu loh. oh gitu. Sinyal di sana jelek ya, Mas? Iya tadi, sekarang lumayan. Ya, makanya baca biar sinyalnya kuat. Oke. Jadi tadi barusan kita tuh belajar tentang Google Trend ya, Pak ya. Jadi di Google Trend itu sendiri kan karena proyeknya itu alasan kenapa sih kita mau ke thrift shop, kita mau jual baju pre-love, kenapa kita harus kita ngarahnya ke beras organik, karena itu sekarang jadi tren, sudah mulai jadi tren. Kemudian untuk perkembangannya juga sudah bagus, di mana pandemi sendiri kan orang kan pasti belanja baju misalnya gitu ya, belanja baju kan lebih jarang karena kan orang harus berhemat. Gitu. Nah, dengan adanya thrift shop ini sendiri kan mereka tetap bisa ganti baju, tapi dengan harga yang terjangkau seperti itu. Nah, makanya sekarang itu ratingnya tinggi, termasuk pencariannya tinggi. Nah, kemudian kenapa beras organik? Karena beras organik itu kan karena kita juga lagi pandemi ini, orang kan berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Dan juga beras organik juga itu misalnya kayak beras merah, beras hitam itu biasa dipakai untuk diet gitu. Sama beras juga yang bagus untuk kesehatan tubuh baik dari bayi maupun hingga orang yang punya penyakit berat seperti itu. Jadi untuk lebih kesehatan. Nah, jadi tadi sepanjang penjelasan Pak Muhadi sendiri untuk mencari kata kunci di mana kita harus starting menentukan suatu menentukan suatu produk apa yang akan kita jual ya. Kita akan bahas produk bukan jasa. Jadi produk apa yang akan kita jual? Jadi dengan menggunakan Google Trend, kita lihat, kita bisa cek kota-kota mana saja yang pencariannya tinggi secara online ya, karena kita kan jualan online bukan offline ya. Kalau offline beda lagi ya kasusnya. Ini karena kita mau jualan online melalui marketplace, melalui Google, melalui landing page dan lain-lain. Nah, jadi berdasarkan itu terlihat tuh nanti 5 atau 10 besar kota yang pencarian tertinggi seperti itu. Dengan kita tahu nih pencarian tertinggi dengan kata kunci yang kita pakai, maka target pemasaran kita bisa ke sana. Seperti itu. Kalau mau ngiklan nanti ke Facebooknya ke arah sana ya Pak ya. Lebih karena pencarian lebih tinggi. Iya, betul. Jadi ibaratnya gini, kalau barang kita tuh belum tentu laku di daerah sendiri, bisa juga kita jual di daerah orang lain seperti itu. Itu kayak gini, kayak di Blitar juga gini kan orang Blitar kan nggak mungkin mau cari beras organik karena hampir di sini banyak petani gitu loh. Mereka penting bisa makan, ada yang memang peduli kesehatan atau ada yang enggak. Tapi orang-orang di luar sana
itu membutuhkan beras-beras organik itu tadi, karena mereka tidak punya lahan dan sawah seperti sama kayak kita. Kemudian mereka juga bingung nih mau mencari di mana. Nah, salah satu tadi medianya melalui marketplace yang kita sediakan, marketplace ataupun landing page yang nanti akan kita buat gitu. Nah, dengan menggunakan kata kunci yang sudah kita tentukan dari awal seperti itu. Jadi untuk menentukan usaha sendiri baik maupun produk maupun jasa, sebelum kita putuskan kalau kalian mau buka usaha apa nih ya kira-kira, atau kalau kalian kerja di perusahaan ngomong nih sama bosnya, kalian udah ngerti nih ini bagusnya nanti kalau buat produknya namanya apa ya, yang paling banyak dicari apa ya seperti ya. Nah itu bisa jadi rekomendasi kalian itu kalau dulu itu Tar. Ya. Oke, kemudian mungkin saya ini Bu, kenapa sih yang dipasarkan cuma 2? Sebenarnya kan teman-teman bisa masarkan produknya sendiri dan sebagainya. Nah, di sini yang namanya digital marketing itu kan perlu kita riset. Bisa jadi satu kata kunci tadi kan kita mau nyoba pakai thrift online shop. Nah, nanti ada yang pakai pre-love. Nah, ini risetnya itu akan lebih mudah kalau kita coba riset bareng-bareng. Bukan satu persatu kasus. Nanti teman-teman kalau satu persatu kasus, saya jualan martabak, saya jualan sepatu. Nah, itu risetnya yang akan bingung nanti. Melakukan risetnya itu kenapa kok kita fokuskan 2 aja kayak gitu. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau coba kayak tadi misalkan Mas Regi kebetulan yang Mas Regi ya, yang tanya juga Mas Regi sih. Nah, kalau jualan karangan bunga itu termasuk jualan jasa atau jualan produk. Nah, tadi bisa saya jelaskan kayak gitu. Cuma nanti kalau semuanya tanyanya tentang saya jualannya ini kopi. Nah, itu beda lagi nanti. Ya harus dijelaskan satu-satu lagi. Nah, kita bareng-bareng nanti pakai produk yang sudah ada dulu, kita riset bareng-bareng lagi gitu. Jadi lebih memusatkan lah, lebih gampang gitu untuk belajarnya. Jadi lebih kayak kalau di sini tuh pelatihannya ya Pak ya, gimana cara ngiklan, gimana cara membuat artikel dan lain-lainnya. Nanti kalau lepas dari sini, setelah dari sini kalian mau kembangkan sendiri usaha kalian, kan kalian udah berbekal nih. Kalian nanti kalau UJK portofolionya bagus kan bisa jadi salah satu persyaratan untuk kerja ya Pak sebagai digital marketer itu sendiri, selain ijazah lulus uji kompetensi seperti itu. Karena sekarang itu kita perlu bukti, bukan benar kata Pak Muhadi, nggak cukup hanya sertifikat, tapi kita perlu namanya portofolio seperti itu. Jadi portofolio itu adalah pembuktian di mana kita telah melakukan riset pasar, kita berhasil melakukan riset, kita berhasil menentukan kata kunci, sehingga di mana yang tadinya penghasilan misalnya per bulannya itu atau per minggunya misal itu 2 juta bisa menjadi 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, atau 10 kali lipatnya setelah kalian riset seperti itu. Jadi tujuannya disitulah kalian akan bangga nantinya. Saya di sini belajar gratis, pulsanya nanti ditransfer. Nah, nanti kan dapat feedbacknya. Oh iya ya, saya bangga dapat nih. Pulsa saya juga ya? Iya, kenapa Pak? Dapat pulsa juga ya? Iya, jadi kan karena kita online, saya support untuk pakai data Pak. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Keren itu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tari masih ada nggak nih? Tar, di WA itu teman-teman itu yang belum masuk. Itu memang sinyalnya jelek atau gimana sih? Enggak juga sih, cuman karena tuh tadi tuh pas tak sambungin ke laptop malah jadi ngeblank gitu loh punya aku.
Hah? Kenapa, Pak? Nih, Pak Muhadi nge-lab. Loh, Pak Muhadi nggak ada. Loh, kenapa? Bapakmu? Nge-lab. Where are you, Pak? Itu udah datang. Loh, Udah Bapak kemana, datang. Pak? Saya tadi putus. Gantian ternyata. Oh, begitu. Iya, kan dari tadi siang, Pak. Memang sinyalnya jelek. Tari, bisa dilanjutin materinya? Iya. Bisa. Lanjut aja, Pak, biar aku bisa nanya nanti. Oh gitu. Iya. Mau lanjut apa nih? Kalau untuk apa namanya? Ini oke, saya lanjut nih. Ada tools lagi yang teman-teman bisa pakai. Nah, kalau kita mau jualan kan memang ada di beberapa tempat ya. Tadi ada yang mencari jualan itu di mana sih? Ini kan di pencarian Google nih. Ada yang mencari di sosmed. Belum buka, belum kelihatan. Ya kan? Ada satu lagi nih. Hah? Udah di share Enggak, screen. maksudnya itu Ini tampilannya masih Zoom, Pak. Zoom. Tampilannya masih Zoom. Iya. Enggak kayaknya. Udah share screen. Kita juga gini, Iya. Pak. Masih Zoom. Share screen-nya Zoom, Pak. Coba saya lihat. Apa telat ya? Ding, ding. Di-accept dong punya saya. Udah. Tuh kan, tampilannya kenapa masih Zoom ya? Kenapa nggak berubah Iya. jadi ini? Ayo Saya berubah. nengok kanan kiri, ternyata juga nggak nengok kanan kiri. Di refresh ya, Pak. Bentar, saya stop dulu, saya ulang. Oke. Oh iya, muter-muter share screen-nya. Started share screen. Screen sharing. Kayaknya memang internet saya yang bermasalah nih. Oh, udah. Nah, udah muncul. Oke, udah muncul. Nah, tadi kan kita bisa melihat pencarian di Google itu. Ini kenapa tampilannya baru berubah? Ya, ini kan ada di pencarian Google. Itu yang orang mencari pertama. Orang mencari kedua bisa dilakukan melalui sosmed, entah itu Instagram, entah itu Instagram maupun Facebook nih. Jadi bisa dilakukan di sini. Nah, pencarian ketiga itu bisa dilakukan di marketplace. Nah, ada tools namanya Dimia. Ini ada tools yang biasa saya gunakan, namanya Dimia. Nah, di tools ini kita bisa melihat nanti kita bisa melihat ini saya nyari sembako. Nah, di sebelah kiri ini ada namanya Marketplace Analyzer. Ini sebelah kiri nih, saya klik Marketplace Analyzer.
Kemudian saya masukkan nih, misalkan tadi beras, kan kita mau jualan beras merah ya, merah. Nah, kemudian saya riset, search. Nah, ketika saya meriset sebuah beras merah, ternyata yang jualan beras merah itu ada di Shopee, ada nggak ini? Shopee ada, Tokopedia ada, Bukalapak ada. Nah, dari sini kita bisa melihat data. Ternyata jualan beras merah itu yang paling banyak terjual ada dengan 6 toko. Tokopedia ada 2.996 dengan 86 toko. Sedangkan di Shopee 2.697 dengan 70 toko. Ya. Artinya memang di sini yang pencarian atau penjualan paling banyak itu ada di Tokopedia. Nah, sekarang berapa sih harganya? Waduh, unstabil lagi. Nah, harganya untuk penjualan beras merah ini bermacam-macam ternyata teman-teman. Ini ada beras Sumo merah, ya, beras kualitas premium. Ini saya nggak tahu beneran beras merah atau bukan. Kok harganya murah? Stok kosong ini kayaknya beras putih nih, bukan beras merah, cuma dinamanya beras Sumo merah. Nah, teman-teman bisa melihat nih, teknik penamaan nama ini ternyata menjadikan apa ya? Dia itu jadi muncul di pencariannya si ini. Apa namanya? Produk di Tokopedia, di marketplace. Nih, Nah, itu Pak, beras Sumo angka merah, beras berkhasiat nih. Ini ya? Beras merah ini. Oh, bukan, beras Hotel Merah Organik. Ya, beras merah organik. Ini kayaknya juga bukan beras merah. Ini berasnya beras putih juga ternyata. Beras merah premium. Nama berasnya beras merah. Tapi warnanya putih. Oh enggak, ini merah, ini beneran merah. Nah, ini gambarnya merah nih, beras merah. Ini berarti beneran beras merah ini. Kita lihat nih, harganya 58.000. Enggak ada keterangan. Kilo itu? Kayak 2 kilo deh, Pak. Enggak ada ini tampilannya. Berapa kilonya? Iya, 2 kilo itu beratnya 2.000. Ya, 210 ya. 2 kilo harganya 58.000. Pantas dia berada di urutan ke berapa ini penjualannya? Terjualnya 81. Ya, selama bulan apa ini? Tata. Bulan September itu penjualannya 81. Beras merah Sumo, beras merah diet ini, hotel quality, sama kayak tadi. Sipulen merah 31 penjualannya. Ternyata yang paling banyak memang beras Sumo. Ini ada organik merah, kita lihat 8 produk terjual. Ribu menjual 10 itu sudah 500.000. Nah, kayak gitu. Berarti ya bisa gitu ya. Dari satu tempat jualan baru di Tokopedia, belum nanti kita manfaatkan entah bisnis, entah
sebagainya yang akan teman-teman tidak hanya dari sumber satu ya, satu sumber. Jadi bedanya gini, kalau teman-teman jualan online, jualan offline, teman-teman buka nih satu toko, buka di satu toko, misalkan tokonya di Blitar, maka orang yang mau beli itu hanya bersumber dari satu toko itu. Tapi kalau kita jualan online, kita mau jualan di Tokopedia, mau jualan di Shopee, mau jualan di manapun, berarti sumber kita itu tempat jualannya semakin banyak, semakin bagus itu. Itulah kelebihan kalau kita jualan online, tidak perlu membuka toko banyak-banyak, itu sudah bisa dibuka di mana saja. Nah, ini harganya 50.000, nggak nyampe 1 kilo. Nah, ini memang yang benar-benar mungkin organik tadi yang disampaikan Miss Dewi ya. Ya, harganya kurang lebih sekian lah. Mungkin ini yang beneran nih. Gitu. Ini ada tools tadi ya, namanya Dinia. Jadi teman-teman bisa menentukan kalau melihat oh ternyata ini dijualnya kan ini per 100 gram per 1 kilo ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bikin strategi. Kalau 1 kilo itu harganya 50.000. Oke, kita jual aja harganya 27.000 tapi setengah kilo. Ya, 27.000 tapi setengah kilo. Nah, itu saya yakin teman-teman nanti kita cobalah strategi-strategi yang seperti itu. Bagaimana memunculkan dengan harga yang murah gitu, tapi tetap dapatnya banyak. Seperti ini kan ada yang beras hitam ini 25.000. Kosong. 25.000 1 kilo. Ya, 25.000 beratnya 1 kilo. Terus ini harganya 25.000, tapi kalau dilihat bentuknya ini campur-campur nih. Ada yang putih, ada yang hitam, nggak tahu ini. Campur ya ini. Kalau beras hitam asli semuanya hitam, Pak. Ini kan campur-campur nih. Iya, itu campur. Hitam semua kalau yang asli. Ya, kalau yang kayak tadi ini, yang ini kan teman bisa lihat nih, ini merah semua ini. Nah, itu makanya merah semua. mahal. Itu dipakum. Oh. Dipakum lebih mahal juga dibanding packaging biasa. Ya, oke. Nah, itu ya. Jadi nanti ada tools-tools yang bisa kita manfaatkan, bisa kita pakai. Sayangnya sih teman-teman kan ini kayaknya ada komputer langsung. Jadi nanti saya harap sih mungkin besok dan teman-teman bisa menghadap komputer langsung. Jadi bisa langsung praktek beneran. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin nanti dibuat tugas aja di Google Classroom-nya, Pak. Sama kayak biasa. Jadi gitu. Nah, ini biar ada controlling juga ya dari kita. Jadi kita ngelihat paham atau enggaknya seperti itu. Oke, siap. Nanti saya berikan nanti kan kita soal ya, juga mau uji. Iya, benar. Nah, yang Yuliatin mau ada yang ditanyain, Andika, Martiningsi. Silakan kalau dia mau tanyakan, biasanya kalau Peggy kan tiap hari ya menyumbang suara, yang lainnya silakan. Jangan sampai nanti besok banyak pertanyaan jadinya ketika Pak Maudi juga lagi sibuk-sibuknya gitu. Silakan mau bertanya atau mungkin sekarang kalian bisa buka laptop kalian, kemudian dicoba dulu. Kemudian kalau ada masalah bisa langsung ditanyain. Karena gini Pak, pasti mereka tuh kalau ditugasin ya kayak kita dulu, pasti tuh bingung tuh gimana ngitungnya kalau misalnya ngelihat suatu produk tuh yang tidak ada durasi di dalam Google Trend tadi, misalnya 9 bulan gitu loh Pak.
Coba cek produk. Oh, gitu. Kemudian yang sub Ya, kalau apa ke misalkan ya, tapi tidak ada di daftar itu, misalkan 2 tahun. Waduh, putus-putus. Pak Mode? Sinyal kayak terputus ya. Yang di Blitar masih aman kayaknya ya. Bentar ya. Suaranya Pak belum masuk. Masuk. Ya, sudah. Oke. Ini kenapa semakin berkurang? Tadi ada 10, 9, sekarang 8. Nggak tahu, ini tadi tuh keluar masuk dari tadi. Kasihan. Orang dia yang hostnya ya, jadi kita yang repot. Coba yuk liatin Martiningsi Andika, buka dulu kameranya. Jangan-jangan ini nggak ada pertanyaan karena semua sudah tertidur. Iya, tadi kembali lagi, Pak. Masih soal pencarian durasi. Menentukan Ya. durasi yang tidak ada tertera di Google Trend. Mm-mm. Bagaimana caranya? Durasi yang tidak ada di Google Trend. Sudah kelihatan? Udah. Ya. Nah, di sini kan durasi ini kan hanya 1 jam terakhir, 4 jam terakhir, sehari, 7 hari. Nah, kalau kita misalkan pengen membuat durasi yang di custom di luar itu, kita bisa pakai rentang waktu khusus. Misalnya nih, contohnya 2 tahun. Ini kan 10, 27, 9, 27, 2020. Artinya kalau ini cuma 1 hari nih. 1 bulan ini. Bulan 9 ke bulan 10. Nah, kita bisa merubah ini menjadi kalau 2 tahun berarti 2018. Oke. Nah, ini 2 tahun. Tuh. Datanya seperti ini. Ini pakai yang Floris tadi. Nah, ini ada perkembangan ya data-datanya. Ternyata papan bunga yang paling banyak itu memang di daerah Lampung, Sumatera Utara, kemudian di sini ada Aceh. Kalau karangan bunga itu lebih luas ya. Sumatera Selatan termasuk tinggi juga ini ternyata. Kalau Floris hampir semua ini merata ternyata kalau Floris. Gitu.
Nah, ini kurang lebih datanya seperti ini. Itu bisa dirubah-rubah. Ya, ini nggak ada Oke. wajah-wajahnya. Oke. Saya kira kalau belum Oh, keputus juga. enggak. Yang Kalau tadi kan untuk ada wajah itu, ada yang gerak-gerak, berarti koneksi saya aman gitu. aman Pak, saya memantau. Oke, siap. Kemudian untuk sub kemudian kota gitu. Apa? Itu belum. Itu untuk kota Pak, penentuan. Apa sih beda sub sama kota? Nah, oke, di sini tadi ada apa namanya? Sub dan subwilayah dan kota nih. Ini ada subwilayah, ada kota. Nah, bedanya apa? Kalau subwilayah itu dihitung berdasarkan provinsi. Nah, ngitungnya gimana? Ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi ngitungnya adalah jumlah pengguna internet ya di daerah tersebut yang mencari sesuatu dalam hitungan persen. Kalau kota berarti jumlah pencari terbanyak di suatu kota. Nah, saya yakin kalau kota itu kayak misalkan Sumsel, ini Sumsel, Bandar Lampung ya masuk, Pekanbaru, Medan. Jadi ngitungnya itu kalau kota itu berdasarkan jumlah orang yang berdomisili di kota mana kayak gitu. Nah, tentu saja kalau kita lihat jarang yang sampai ke apalagi ke Papua, Sulawesi dan sebagainya. Karena apa? Karena memang jumlah penduduk di Indonesia itu kan terpusat yang nomor 1 di Indonesia di Pulau Jawa ya. Yang kedua itu ada di Sumatera, kayak gitu. Nah, ketika dijumlah, maka yang muncul jumlah penduduk paling banyak itu jumlah pencarian berdasarkan kota itu biasanya hanya muncul di wilayah Jawa. Ini juga sama. Kalau kita pindah kota, nah ini agak lumayan sampai sini. Bali juga ada, kota di Makassar ternyata lebih banyak. Jadi ini yang dihitung kalau kota itu adalah jumlah penduduk di wilayah tersebut. Itu paling banyak mana. Tapi kalau subwilayah ini berarti provinsi kan. Nah, itu dihitung berdasarkan persentase. Gitu. Persentase per wilayahnya itu. Jadi misalkan gini, penduduk di sini di Kalimantan Barat kalau dibandingkan di Jakarta kan tentu saja lebih banyak di Jawa Barat lah. Tetapi kenapa sih Kalimantan Barat ini bisa presentasinya 96? Karena bisa jadi dari 100.000 misalkan, 100.000 pengguna internet, dia yang mencari kata kunci karangan bunga itu ada 96.000. Tetapi kalau di Jawa Barat, meskipun penduduknya katakanlah 1 juta, ya 1 juta, tapi yang mencari pencarian di internet karangan bunga ini bisa jadi cuma 600.000. Nah, kalau dihitung per jumlah penduduknya 600.000 dengan yang di sini 96.000 memang banyak di Jawa Barat kan? Ya, yeah. Tetapi dari persentase perbandingan jumlah penduduk itu lebih banyak yang Kalimantan Barat. Nah, kalau kita ganti di sini menjadi wilayah kota, maka yang dihitung adalah jumlah orang yang mencari. Kalau misalkan di Denpasar ada 100.000, kalau di sini misalkan ada berapa ini? Tangerang itu berarti 68.000 gitu. Nah, kalau di sini di Palembang berarti ada 82.000. Jadi dihitungnya berdasarkan seperti itu. Kota itu berdasarkan jumlah keseluruhan itu ya. Berapa persennya, bukan per wilayahnya. Seperti itu. Oke, baik. Ini kalau kota mana ya? Jakarta kayaknya. Oh ya, ini Jakarta ini paling banyak. Depok, Semarang. Oh ini Jogja ini. Depok itu. Bekasi, Tangerang, Jakarta gitu. Denpasar.
Oke, kurang lebih sih seperti itu. Nah, ini nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut ya. Kenapa sih di kota-kota mana dan sebagainya itu akan nanti masih kita pelajari lagi. Termasuk nanti kita akan memprediksi seberapa banyak sih jumlah orang yang berminat itu. Itu nanti akan kita pelajari. Tapi nanti teman-teman kita fokuskan dulu ya untuk minggu depan itu lebih ke nanti bagaimana cara menjual di sosmed. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan? Yang lain Udah diem-diem cukup. semua ini. Ini iya, Andika. Ini biasa rajin juga nanya nih Andika ini. Ya mungkin masih sinyal juga jelek Pak. Jadi banyak informasi termasuk Tari dari tadi keluar masuk. Nah, ambil minum. Ya, oke cukup. Oke Pak Muhadi lagi ngambil minum. Yang lain, Martinesi, dilihatin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi hari ini cukup. Ya benar gitu ya Pak ya? Ya, oke. Tapi besok kita ada kelas ya berarti. Besok ada kelas di jam yang sama. Oke. Ya, besok ada kelas. Nanti saya harapkan sih besok teman-teman siapkan laptopnya karena besok kita akan praktek. Gitu. Gitu ya. Nah, gini aja nanti kan misalnya Pak Muhadi kasih tugas tuh kayak kita yang kemarin gitu ya. Tugasnya apa? Nanti biar mereka biar mereka nanti screenshot kayak kita UJK gitu loh Pak. Oh gitu. Oke, siap. Jadi yang materi malam ini dikerjain oleh mereka. Tugasnya dapat dari malam ini juga. Dikumpul paling lambat besok Pak. Jam 6. Gitu. Ya besok aja lah saya kasih tugasnya, nanti mereka nggak jadi tidur kalau sekarang kasih tugas. Oke, karena juga yang lain udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak Pak Muhadi buat waktunya. Sama-sama. Ya, saya juga ini menyempatkan diri ya, karena juga punya baby juga gitu ya. Oke, itu saja pertemuan hari ini kita cukupkan di sini. Terima kasih banyak Pak Muhadi Tri dan teman-teman yang lain juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.